Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Jumat 9 Mei 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan sukacita anugerah Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas limpah kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat yang baik di malam yang telah lalu. Dan terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang baru pada hari ini, ketika kami boleh menikmati kembali hari Tuhan yang baru. Bapa, kami hendak mendasari setiap kegiatan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, tolonglah kami kuasai setiap hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Lalu di dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam pengertian yang Tuhan berikan kepada kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami membuka hati dan pikiran kami, segenap hidup kami Tuhan, untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama dari Yehezkiel 33 ayat yang ke-17, lalu yang kedua Roma 9 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yehezkiel 33 ayat 17. Teman-teman sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Roma 9 ayat 14. Apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Tema renungan kita pada hari ini adalah apakah Allah tidak adil? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak adil bagi kita? Kita melihat orang jahat hidup nyaman, sementara orang yang berusaha hidup benar, berusaha hidup jujur, justru mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam hidupnya. Yehezkiel 33 ayat 17 menggambarkan situasi di mana orang-orang Israel salah mengartikan keadilan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas tindakan mereka sendiri yang tidak benar. Mereka merasa tidak pantas menerima hukuman atas dosa-dosa mereka. Sebuah tim olahraga yang kalah dalam pertandingan, mereka tidak akan menyalahkan wasit atau aturan permainan karena mereka kalah. Melainkan mereka akan mempertimbangkan kembali strategi mereka, kemampuan mereka, dan kinerja mereka sendiri. Tidak seperti orang-orang Israel. Mereka melanggar hukum Allah. Mereka melanggar aturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Menolak ajaran Allah dan hidup di dalam dosa. Dan ketika Allah menghukum mereka karena pelanggaran mereka, mereka tidak terima. Mereka melihat diri mereka sebagai korban dan bukan sebagai pelaku pelanggaran atau sebagai pelaku dosa.
dan mereka menganggap Allah tidak adil terhadap mereka. Padahal berulang kali Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menilai dan mengartikan keadilan identik dengan kesamarataan. Orang yang adil adalah orang yang memperlakukan semua orang secara sama, secara rata. Namun jika kita cermati lebih dalam, konsep ini sebenarnya kurang tepat. Rata dalam hal apa? Sebagai contoh saja, Tuan A memberikan uang 6 juta rupiah tiap bulan kepada anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Sedangkan kepada karyawan di kantornya ia memberikan uang 4 juta setiap bulannya sebagai gaji bagi seorang karyawan. Si anak mendapatkan uang tanpa harus bekerja ataupun meminta. Sedangkan si karyawan harus bekerja dengan aturan dan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati. Lalu, apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuan A tidak adil? Manusia seringkali menilai keadilan dari sudut pandang yang sempit, berdasarkan apa yang menguntungkan atau merugikan mereka. Dalam Roma 9 ayat 14, Paulus menjawab keraguan umat tentang keadilan Tuhan. Apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Apakah Allah tidak adil karena memilih Yakub dan bukan Esau? Tentu tidak. Sebab Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tuhan melihat dari sudut pandang kekekalan. Dia bertindak bukan hanya dengan keadilan saja, tetapi juga dengan kasih dan belas kasihan. Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Sementara ia mengeraskan hati mereka yang menolak untuk bertobat. Hal ini tidak didasarkan pada perbuatan manusia, tetapi pada kemurahan hati Allah. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih menerima atau menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Namun kebebasan ini tidak menghilangkan kedaulatan Allah dalam memberi belas kasih dan kemurahannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah tidak terikat oleh manusia atau hukum alam, tetapi memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak adil, tetapi bahwa keadilannya tidak sama dengan keadilan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa hidup kita ini tidak adil, ingatlah bahwa standar keadilan Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari pemahaman kita manusia yang terbatas. Meskipun kita mungkin tidak mengerti mengapa Allah bertindak dengan cara tertentu, kita harus tetap percaya bahwa Ia adil dalam segala tindakannya, sehingga kita juga dapat menjadi bagian dari pilihan Allah untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh melawat kami pada pagi hari ini.
Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau yang penuh dengan belas kasihan dan keadilan. Sungguh kami manusia yang terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Biarlah kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami hidup oleh firman-Mu, dan firman-Mu adalah kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Bapa, teringat kami akan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, baik bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam perekonomian atau pergumulan-pergumulan yang lain. Mari Bapa, dengan belas kasihan-Mu, Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi setiap mereka, bagi setiap kami yang bergumul. Biarlah kami membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan, sehingga kami akan mendapat jalan keluar dan kelegaan, bahkan kami menjadi pemenang seperti yang Engkau janjikan. Karena jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, Tuhan kiranya tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Kami boleh menjadi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.